Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Mas Pul Elektronik. Hari ini saya akan membahas tentang memperbaiki TV Panasonic 14 inci dengan tipe TC1488M. Sebelum kita memeriksa TV ini, terlebih dahulu kita akan tes kerusakan apa yang terjadi pada TV ini. Saya colokkan kabelnya. Nah, perhatikan sobat-sobat TV-nya, layarnya. Nah, sekarang ada raster. Gangguannya layar tidak full, hanya setengah. Jadi gelap bagian bawah, gelap juga bagian atas. Kemudian terdapat garis-garis benang atau blinking. Nah, kita coba turunkan skrinnya. Ternyata layar tidak bisa gelap. Biasanya kalau kita turunkan skrinnya, raster akan menjadi gelap, hilang. Jadi sobat-sobat, sebelum kita lanjut ke pemeriksaan komponennya, terlebih dahulu mohon bagi sobat-sobat yang belum sempat subscribe, tolong di subscribe, di like, serta di share, dan tonton video ini sampai selesai agar bisa memahami tentang kerusakan dan penanganannya. Dan mau tahu penyebab kerusakannya, tonton terus di channel ini. Oke, kita akan periksa komponennya. Yang pertama kita perhatikan dulu apakah ada komponen yang gosong atau terbakar. Ternyata tidak ada sobat-sobat. Langkah awal yang kita lakukan adalah memeriksa tegangan output dari regulator dan playback. Oke, saya colokkan kabel TV-nya. TV-nya sudah on. Saya tes tegangan B plusnya 90 volt. Normal, karena Panasonic Contrix rata-rata di bawah 100 atau 90, kurang lebih 100 lah. Jadi dia ini 90,7 normal. Kemudian tegangan 5 voltnya 4,2. 5 volt normal. Tegangan audionya kurang lebih 15 volt, 20 volt, kurang lebih 20 volt. Ini 22,5. Bagus. Tegangan vertikal 25 volt. Kurang lebih 25 volt,2. Bagus. Tegangan video out 18 volt. Wah, ini video out 18 volt kurang dari standar. Karena tegangan video out itu kurang lebih 200 volt. Kadang juga ada 100 lebih, 180 volt. Jadi kurang lebih 200 bisa mencapai, bisa minimal 150. Ini cuma 18. Ini sobat-sobat. Inilah penyebabnya
sehingga timbul garis-garis benang pada layar. Jadi, mau tahu penyebabnya, tonton terus video ini agar bisa melihat dan mengetahui apa penyebabnya sehingga tegangan kurang dari semestinya. Ini hanya kurang lebih 18 volt. Kenapa bisa sampai 18 volt? Kita tes tegangan AC yang keluar dari FBT atau induksi playback. Untuk tegangan 100, 200, 180 volt atau 170, apakah ada keluar induksi AC? Ternyata sobat ada 76 volt di AC. Ada 76 volt, 76, 77. Nah, kemudian dikoppel dengan dioda untuk disearahkan dengan AC, tegangan AC disearahkan dengan dioda. Ternyata hanya 17 hasilnya. Jadi kita tes lagi diodanya, apakah dia bocor. Ternyata diodanya bagus, sobat-sobat. Kalau saya balik positif dengan positif, jarum ohmmeter menunjukkan nilai 3 kilo, sama 3 kilo. Saya balik, tidak goyang, berarti tidak bocor atau tidak shock diodanya. Nah, kita periksa dulu C-nya, elko-nya. Kalau elko sebaiknya kita cabut. Untuk memastikan kita cabut dulu elko-nya. Apakah dia normal atau tidak. Elko-nya 250, 33 mikro. Kita ukur dulu. Kalau sifatnya elko diukur pertama jarum bergerak dan kembali. Kalau dibalik lagi bergerak dan kembali. Untuk memastikan normalnya, biasanya kita pakai SR. Tapi kalau tidak ada SR, multimeter biasa bisa kita pergunakan. Yang penting bodi atau badan dari elko ini tidak menunjukkan cacat, gembung atau kering atau basah, keluar air. Jadi saya tes dulu kakinya. Ternyata tidak goyang, sobat-sobat. Tidak ada pergerakan. Saya balik lagi, sama. Saya tes dulu multimeternya apakah goyang. Langsung. Nah, ternyata goyang. Ini, goyang jarumnya. Sekarang saya tes elko-nya. Tidak goyang. Nah, berarti elko ini sudah kering. Sudah kering. Jadi kita ganti dulu. Baru kita tes ulang apakah sudah kembali normal atau belum. Nah, saya siapkan pengganti dengan ukuran yang sama 250, 33 mikro. Ini yang lama. Sekarang yang baru saya pasang. Kita tes dulu elko ini apakah sama tadi ukurannya kalau dites.
Ternyata goyang sobat-sobat, ada pergerakan. Saya balik, ini jarum menunjukkan angka, baru kembali lagi ke nol, ke semula, kembali ke semula. Kalau yang satunya tadi itu, yang aslinya tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi saya pasang dulu elko-nya. Kemudian kita tes ulang apakah sudah naik 100 lebih atau belum. Saya colokin kabel TV-nya. Masih 16, masih 17, tetap tidak ada perubahan. Oke sobat-sobat, penggantian kapasitor atau elko 250 volt 33 mikro tidak ada perubahan. Padahal elko-nya sudah kering sehingga kita ganti, tapi ternyata tegangan 250 volt atau 180 voltnya masih tetap 17 volt. Jadi kalau kita analisa kerusakan 180 voltnya ini, sepertinya kalau tegangan negatif 180 voltnya tidak ada. Kalau tegangan positifnya ada. Jadi kita tes dulu, tes ulang. Kita colokin kabelnya, TV-nya, kabel TV-nya. Kita tes tegangan 180-nya 45,9. Hanya 17 volt. Sekarang 46,1 di atau tegangan video out hanya 46 volt. Kurang dari semestinya. Jadi saya perkirakan tegangan negatif yang tegangan induksi negatif dari playback yang tidak normal. Karena kalau kita ukur diodanya bagus. Tidak ada tanda-tanda short. Berarti memang rendah masuk di dioda. Jadi kita telusuri dulu pin-pin playbacknya. Kalau vertikal dengan ground bagus. Vertikal dengan tegangan 180. Nah ini tidak ada. Kalau dibalik tidak goyang. Saya balik goyang tapi menurun. Jarumnya terus bergeser ke bawah. Jadi berarti spool ujung negatif spool FBT ini tidak ada. Artinya negatifnya tidak terhubung ke ground. Kita telusuri ini tegangan 180 masuk ke kaki playback. Dia masuk ke kaki 5. Kaki 5. Kaki 5.
ABL bagus, vertikal bagus. Nah, vertikalnya bagus, kemudian ini dia masuk ke mana ini, kaki 3, pin kaki 3. Oh, ternyata masuk ke resistor. Resistor yang berhubungan dengan ground. Nah, kita ukur resistornya, ternyata tidak goyang sobat-sobat. Kalau dibalik baru goyang, itu pun bergeser terus. Bergeser. Kalau dibalik tidak goyang sama sekali. Nah, jadi berarti pin kaki 3 atau pin 3, maaf, gangguan dari suara kendaraan. Jadi pin kaki 3 berhubungan dengan resistor. Kemudian dikoppel dengan resistor ke ground. Jadi pin 3-nya ini, kaki pin 3-nya FBT dikoppel dengan resistor, dengan ground. Nah, inilah yang putus. Jadi coba kita cabut dulu untuk memastikan apakah dia putus atau bagaimana. Nah, ini resistornya sobat-sobat. Kita tes dulu apakah dia putus. Ternyata sobat-sobat putus. Kita lihat dulu berapa nilainya. 1,0 ohm. 1,0 ohm, 1 watt. Ternyata resistor inilah yang menghilangkan tegangan negatif katoda atau grid. Tegangan inilah, resistor inilah yang menyebabkan hilangnya tegangan negatif untuk tegangan video out. Karena normal hanya tegangan plusnya 180 yang ada, tapi minusnya tidak ada. Sehingga tegangan tidak konstan menjadi 180. Jadi kita ganti dulu ini untuk memastikan apakah resistor ini penyebabnya. Saya ganti dengan 1 ohm juga, dengan nilai 1 ohm, 1 watt, 5 watt. Saya kasih 5 watt. Karena tidak ada saya punya, untuk memastikan apakah resistor ini penyebabnya atau biang keroknya. Kita pasang dulu. Oke sobat-sobat, kita tes dulu. Setelah pergantian 2 buah komponen, yaitu elko dengan resistor. Kita tes dulu. Nah sobat-sobat, TV-nya sudah melebar dan raster biru pun muncul. Tadi ada garis blinking, ternyata sudah hilang. Oke sobat-sobat, TV-nya sudah berhasil, dan penyebab kerusakan
Ada dua, yaitu resistor dengan kapasitor. Kalau kita lihat sebagai kesimpulan, setelah pergantian komponen ini, yang perlu kita petik dari hasil perbaikan TV kita hari ini, yaitu gejala yang muncul awal-awal ada 3 bagian gangguan, yaitu gangguan pertama adalah vertikal, yang mana posisi layar gelap bagian bawah dengan bagian atas hanya di tengah-tengah yang terang, atau di tengah-tengah layar saja yang ada rasternya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah garis benang-benang, garis blinking, garis benang. Nah, jadi sudah 2 bagian. Yang ketiga tidak bisa digelapkan. Biar kita putar screen-nya menjadi 0, raster tetap muncul di layar. Jadi ada 3 bagian menurut analisa dari gangguan tersebut. Ternyata hanya 1 bagian penyebabnya, yaitu hanya pada bagian horizontal. Bagian horizontal terletak pada pin kaki 3 FBT. Yang mana kaki 3 pin FBT ini kehilangan hubungan dengan ground. Jadi tegangan 180 menjadi menurun, atau tegangan kaki pin 4 kaki pin 5 menurun, tidak mencapai 180 karena tidak terkoneksi kaki 3, tidak terkoneksi dengan ground. Nah, nanti setelah pergantian resistor ini, maka kembali tegangan normal menjadi 180. Akhirnya pada layar semua terselesaikan. Hasil yang muncul di layar dari 3 bagian kerusakan itu, tanda-tanda kerusakan, terselesaikan dengan satu bagian penyebab, yaitu kaki pin 3 FBT yang kehilangan kontak dengan ground. Jadi sobat-sobat semua, mudah-mudahan bisa memahami semua pembahasan hari ini. Dan kalaupun ada yang tidak mengerti, silakan berkomentar. Dan mohon kiranya channel ini di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan di-like serta di-share. Mudah-mudahan rekan-rekan para tusers, terutama para tuser pemula, bisa mengetahui apa yang saya bahas ini. Dan mudah-mudahan bisa berguna ke depannya pada servis kita sehari-hari. Oke, saya dari Mas Pul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.